Kebahagiaan sejati sebenarnya muncul dari dalam diri kita, bukan dari luar diri kita. Halo, kenalin gue Rian. Di sini gue akan ngebahas satu hal yang cukup menarik menurut gue untuk gue bahas, yaitu tentang teori kebahagiaan. Sebelumnya, di saat gue ngulik tentang teori ini, pastinya banyak banget muncul pertanyaan di dalam isi kepala gue. Bagaimana bisa kebahagiaan itu bersumber dari dalam diri kita? Bukankah kebahagiaan itu terjadi karena sesuatu dari luar yang pada akhirnya bisa kita miliki, bisa kita achieve? Mungkin seperti kita punya banyak uang, pasangan yang sempurna, punya pekerjaan yang bagus, dan punya bos yang selalu berpihak pada kita. Walaupun itu nggak mungkin. Orang tua yang selalu mengerti apapun yang kita mau, dan lain sebagainya. Gue sebelumnya berpikir bahwa kebahagiaan ya emang dari luar faktornya gitu, bukan dari dalam diri kita. Oke, jika di kepala kalian sekarang muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang gue rasakan waktu itu, nah maka dari itu gue pengen ngebahas satu filosofi hidup yang pada akhirnya mematahkan semua statement-statement yang ada di kepala gue tersebut. Filosofi hidup yang pada akhirnya mengajarkan gue tentang kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu adalah filosofi hidup Stoicism. Setelah gue sedikit mengulas tentang filosofi stoik ini, mungkin gue bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya faktor yang mempengaruhi hidup kita itu ada dua, yaitu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Secara lebih singkatnya, faktor internal itu meliputi kendali penuh akan pikiran kita, kendali penuh akan perasaan kita, tindakan kita, sikap kita, dan lain sebagainya. Intinya nih, semua hal di diri kita yang emang bisa kita kontrol dan masih dalam kendali kita. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yang mana meliputi hal-hal yang gak akan pernah bisa kita kontrol, atau sesuatu hal yang berada di luar kendali hidup kita, seperti mungkin fluktuasi mata uang, hasil dari proses yang telah kita lakukan, sikap orang lain terhadap kita, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Intinya itu adalah suatu hal yang di luar kendali hidup kita dan nggak bisa emang kita kontrol bagaimananya gitu ya. Nah, kebanyakan dari orang itu menggantungkan kebahagiaannya kepada sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol. Termasuk gue sendiri pastinya. Sebagai contoh mungkin seperti ini. Ketika kita suka sama seseorang dan kita berusaha untuk mengungkapkan perasaan kita kepada orang tersebut, pastinya nih normalnya dari kita akhirnya ngebayangin gitu, bahwa gue akan bahagia banget nih kalau perasaan gue diterima sama orang tersebut. Dia pasti luluh lah sama semua usaha yang udah gue lakuin gitu. Perjuangan gue tuh udah sebesar ini, gak mungkin dia tuh gak nerima gue. Fokusnya itu pokoknya dia, dan dia gitu. Seperti yang udah gue sampein di awal, padahal itu tuh termasuk sesuatu hal yang gak bisa kita kontrol gitu loh. Hasil dari semua usaha kita itu adalah di luar dari kendali kita. Dan menurut orang-orang Stoa itu adalah sesuatu hal yang cukup absurd gitu untuk mencari sebuah kebahagiaan. Bagaimana bisa kalian tuh menggantungkan kebahagiaan kalian kepada sesuatu hal yang gak bisa kalian kontrol? Menggantungkan kebahagiaan kepada sesuatu hal yang sifatnya itu spekulatif. Bisa aja iya, bisa aja enggak. Terus kapan bahagianya? Itu menurut orang-orang Stoa. Jadi menurut filosofi Stoik, daripada menggantungkan kebahagiaan kepada sesuatu hal yang gak bisa kita kontrol, lebih baik fokus saja sama sesuatu hal yang ada dalam kendali kita, detail-detail kecil yang masih dalam kontrol kita gitu. Sebagai contoh, menyambung dari cerita sebelumnya, daripada kita menggantungkan kebahagiaan kepada jawaban atas pertanyaan kita terhadap orang yang kita sukai tersebut, filosofi Stoik mengajarkan kita untuk fokus kepada detail-detail kecil yang ada dalam kendali kita. Seperti proses penyampaian perasaan, usaha yang bisa kita lakukan, membuat diri kita jauh lebih menarik dari sebelumnya. Jadi kebahagiaannya itu bukan berasal dari dia gitu, bukan tergantung dari jawaban dia dan sebagainya gitu. Tapi ya karena diri kita sendiri, diri kita sudah mau berproses, diri kita sudah mau menjadi lebih baik, diri kita sudah mau apalah gitu ya. Pokoknya intinya bukan karena dia gitu. Intinya pokoknya fokus aja sama sesuatu hal yang ada dalam kendali hidup kita. Kemudian sebagai contoh lagi, misalnya kalian adalah seorang pelajar atau mahasiswa,
Daripada menggantungkan kebahagiaan kepada sesuatu hal yang mungkin gue harus peringkat 1 terus nih. Gue harus dapetin perhatian dari guru ataupun dosen agar gue tuh punya privilege gitu. Gue harus jauh lebih pinter dari teman-teman yang lain. Gue harus selalu terlihat menonjol di dalam kelas agar gue selalu menarik perhatian teman-teman, menarik perhatian guru gue. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa akan lebih bijak jika fokus saja terhadap bagaimana usaha kalian belajar di dalam kelas, usaha kalian dalam memahami ilmu-ilmu baru, mencoba berbagai macam eksperimen agar belajar kalian lebih efektif, dan lain sebagainya. Jadi intinya, jika kalian ingin mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, menurut filosofi Stoik ini, jangan menggantungkan kebahagiaan kepada sesuatu hal yang gak akan pernah bisa kita kontrol. Dan sepertinya hidup akan jauh lebih menyenangkan jika kita fokus saja sama semua hal yang ada dalam kendali hidup kita. Oke, mungkin seperti itu saja sedikit tentang prinsip hidup menurut filosofi Stoik ini yang gua pahami pastinya. Kalaupun ada saran ataupun masukan, bisa kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih, see you on the next video, bye!